Rekan pembelajar, selamat datang di Pranata Masyarakat Belanda. Saya, Ahmad Sunjayadi, akan memandu rekan pembelajar. Pada sesi ini, kita akan membahas seni dan budaya di Belanda. Dalam video ini, kita akan membahas arsitektur, seni rupa, dan olahraga. Belanda merupakan negara kecil yang memiliki banyak bangunan berusia ratusan tahun. Oleh karena memiliki unsur keindahan, nilai ilmu pengetahuan, maka bangunan-bangunan kuno harus dirawat, tidak boleh dirobohkan. Bangunan-bangunan kuno tersebut hampir dapat dijumpai di setiap kota di Belanda. Bangunan-bangunan tersebut memiliki gaya, aliran tertentu berdasarkan waktu pembangunannya. Salah satu gaya bangunan yang dapat dijumpai di Belanda adalah bangunan bergaya gotik. Gaya gotik muncul pada abad ke-13 yang masuk dari Prancis. Ciri bangunan bergaya gotik adalah ketinggian langit-langit melebihi ukuran manusia, bentuk lengkung, runcing. Bangunan bergaya gotik banyak ditemukan pada bangunan gereja. Ada beragam bangunan bergaya gotik yang sesuai dengan wilayah bangunan itu berada. Sebagai contoh, Maas Gotik yang berada di daerah aliran sungai Maas, Schelde Gotik yang berada di daerah aliran sungai Schelde, dan Utrechtse Gotik di Utrecht. Pada masa Renaissance, yang periodenya sama dengan masa keemasan Belanda pada abad ke-17, muncul gaya bangunan Renaissance. Sesuai dengan namanya, kelahiran kembali, gaya ini mementingkan proporsi dan harmoni seperti pada zaman klasik Yunani dan Romawi. Pada periode ini, di wilayah Holland yang merupakan daerah para pengusaha kaya, mereka berupaya membangun dan menghias bangunan tempat tinggal mereka seindah mungkin. Karya para seniman dari Flandria atau Belgia dan Italia banyak menghiasi bangunan di Belanda. Salah satu arsitek Belanda yang menerapkan gaya Renaissance adalah Hendrik de Keyser. Ia adalah seorang arsitek, pematung, dan pedagang. Salah satu karya Hendrik de Keyser adalah Bartholotse Huis atau Rumah Bartholoti di Amsterdam. Bangunan yang dibangun pada tahun 1618 sampai 1621 merupakan salah satu bangunan yang hingga kini masih dapat dilihat di tepi kanal Amsterdam. Rancangan bangunan lain yang dibuat oleh Hendrik de Keyser adalah trapgevel atau gevel berbentuk tangga. Selain memiliki bangunan-bangunan yang berusia ratusan tahun, di Belanda juga terdapat bangunan modern yang juga memiliki nilai keindahan. Sebagai contoh, bangunan Rietveld Schroeder Huis atau rumah Rietveld Schroeder di Utrecht yang dibangun pada tahun 1924 oleh Gerrit Rietveld. Rumah yang menggunakan zona terbuka dinamis, sistem geser, dan panel yang dapat berputar memungkinkan mengubah ruang yang diperlukan. Rumah yang termasuk bergaya di style ini menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2000. Bangunan modern lain adalah Kubus Woningen atau rumah berbentuk kubus di Rotterdam. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 1984 oleh arsitek Piet Blom. Piet Blom adalah arsitek yang mengusung konsep hidup di kawasan hutan kota. Untuk rancangan Kubus Woningen, Blom menggunakan bentuk heksagonal sebagai tembok yang diumpamakan sebagai batang pohon. Sementara bentuk kubus dengan kemiringan 45 derajat di bagian atas diumpamakan sebagai daun. Kubus Woningen terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama untuk pintu masuk, lantai kedua digunakan untuk kamar tidur dan dapur, lantai ketiga dapat digunakan untuk taman. Belanda memiliki tradisi seni lukis yang panjang. Lukisan karya para seniman Belanda, terutama dari abad ke-17 hingga periode modern, terkenal di seluruh dunia. Karya-karya seperti Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, Frans Hals, Vincent van Gogh, Piet Mondrian tidak hanya menjadi koleksi museum-museum, galeri-galeri di Belanda, tapi juga museum-museum di dunia. Berbagai tema lukisan pada abad ke-17 seperti suasana di dalam rumah, benda mati, pemandangan alam, kegiatan manusia sehari-hari merupakan tema-tema lukisan karya pelukis Belanda yang menjadi terkenal di seluruh dunia. Salah satu contoh adalah lukisan dari abad ke-17 yang berjudul Nachtwacht atau Penjaga Malam yang dibuat pada tahun 1642. Lukisan ini merupakan karya maestro Rembrandt van Rijn. Lukisan Rembrandt tersebut menjadi salah satu lukisan andalan koleksi Rijksmuseum Amsterdam. Pada masa modern, pelukis pasca ilusionis Vincent van Gogh dari abad ke-19 menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam sejarah seni barat. Van Gogh menghasilkan sekitar 2.100 karya dalam kurun waktu 10 tahun, termasuk sekitar 660 lukisan cat minyak yang dibuat 2 tahun terakhir pada masa hidupnya. Karya-karya Van Gogh bertema pemandangan alam, benda mati, potret, dan potret diri. Salah satu lukisan terkenal dari Van Gogh adalah Zonnebloemen atau bunga matahari yang dibuat pada tahun 1887 hingga 1888 di Prancis. Lukisan bunga matahari terdiri dari 2 lukisan. Lukisan pertama dibuat di Paris pada tahun 1887
menggambarkan bunga-bunga yang terletak di tanah. Sedangkan lukisan kedua dibuat setahun kemudian di Arles, Prancis Selatan yang menggambarkan buket bunga matahari dalam vas. Lukisan karya Van Gogh ini menjadi salah satu lukisan yang paling banyak direproduksi di dunia dalam bentuk kartu pos, poster, dan alat tulis. Olahraga merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Belanda. Olahraga menjadi salah satu kegiatan mengisi waktu luang mereka, baik untuk menjaga kebugaran maupun prestasi. Ada banyak perkumpulan atau klub olahraga di Belanda dengan jumlah keseluruhan anggota sekitar 5,7 juta orang. Ada sekitar 7 juta orang di Belanda yang berolahraga baik secara individu maupun berkelompok. Sepak bola adalah olahraga nasional di Belanda. KNVB, Asosiasi Sepak Bola di Belanda yang dibentuk pada 1889, memiliki jutaan anggota. Hal itu menjadikannya sebagai organisasi olahraga terbesar di Belanda. Klub-klub sepak bola, baik profesional maupun amatir, berlatih setiap akhir pekan. Banyak klub sepak bola profesional memiliki stadion sendiri, seperti Ajax Amsterdam dengan Stadion Amsterdam Arena, Feyenoord Rotterdam dengan Stadion De Kuip. Olahraga lain yang menjadi bagian dalam tradisi masyarakat Belanda adalah schaatsen atau berseluncur di atas es. Olahraga yang dilakukan pada musim dingin ini memiliki satu kegiatan perlombaan tahunan terbesar di dunia, yaitu Elfstedentocht. Elfstedentocht adalah perlombaan berseluncur di atas es melewati 11 kota di Provinsi Friesland dengan jarak hampir 200 km. Kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun dengan syarat ketebalan es alami di sepanjang jalur tersebut mencapai 15 cm. Elfstedentocht yang pertama diselenggarakan pada tahun 1909. Ada beberapa kegiatan olahraga lain di Belanda yang berkaitan dengan tradisi dan budaya masyarakat. Salah satunya adalah Vierlepen. Vierlepen merupakan kombinasi dari lompat jauh dan lompat galah. Peserta harus melompati kanal dengan menggunakan galah panjang. Olahraga ini berasal dari Provinsi Friesland, namun dapat dijumpai juga di Provinsi Groningen, Utrecht, dan Holland Selatan. Kami juga menyediakan materi dan tautan video YouTube yang dapat digunakan rekan pembelajar untuk lebih memahami materi. Selain itu, ada kuis, latihan, dan tugas yang harus dikerjakan oleh rekan pembelajar untuk mengetahui sejauh mana rekan pembelajar memahami setiap materi. Baiklah rekan pembelajar, demikian video untuk sesi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar. Feel sukses.